Soalnya gini, yang pertama ya. Hmm. Ini, yes, yang pertama nih, garis pertama nih, garis satu dulu. Oke, garis satu, dia itu kan bentuknya garis lurus ya. Sama seperti yang SPTLDP kemarin ya. Rumusnya apa? AX tambah BY, titik-titik A kali B. Karena dia bukan DP, ini sama dengan aja. A ini apa? A-nya ini koordinat Y, B-nya ini koordinat X. Tuh, oke. Lihat garis satu. Coba. Dio, garis satu koordinat Y-nya berapa, yuk? Dio, Iya, Pak. garis satu koordinat Y-nya berapa? 2. Dua. Oke, dua ya. Berarti kan Ya, 2X kan? ya Ditambah 2. B. B-nya berapa? -2 Y. Bagus, min 2Y. Nah, sama dengan karena dia bukan nggak ada daerah siranya sama dengan aja. A kali B berapa, yuk? -4. 2 kali min 2 min 4 kan? Berarti kan 2X min 2Y sama dengan min 4. Ya kan? Ya, Nah, yang kita butuhkan apa, Pak? Ini kan Y sama dengan GX kan? Yang kita butuhkan adalah fungsi Y-nya. Berarti sama-sama dibagi berapa, yuk? Kita mau mencari dibagi Y dua. sama-sama dibagi berapa? 2. Dibagi min 2 aja langsung ya. -2. Min 2 ya. Karena kan kita mau mencari Y-nya. Jadi berapa tuh dia? Bagi min 2. Jadi Min min X tambah Y sama dengan barengan min 2. 4 bagi min 2. 2 ya. Oke. Maka Y-nya berapa? 2 2. plus X. Pindah ruas X-nya ya. Oke, ini persamaan satu atau GX-nya sama dengan, tadi kan Y sama dengan GX, sama dengan 2 plus X. Ini untuk fungsi yang pertama nih, ya. Nah, untuk garis yang kedua, itu gimana, Pak? Garis yang kedua, nih garis yang kedua, kamu bisa lihat nih, berarti apa? Garis yang kedua itu kan ada titik di sini berapa nih? Ini X1, ini X2. Langsung aja, ya. Berarti untuk garis yang kedua ini, rumusnya apa? Y sama dengan A. Jangan langsung, jangan A aja. X min X1 langsung aja kali X min X2. Oke, berarti nanti Y-nya ini jadi apa? Y-nya ini jadi si Fx. Ya, KY sama dengan X. X1-nya berapa? Satu kan? X min X2-nya berapa? 5. Oke, coba Naila. Ini lanjutannya gimana, Naila? Y sama dengan berapa, Naila? Iya, sama dengan Hmm? dikali pelangi, Pak. Berapa tuh? 2x, X kuadrat ya, x kuadrat sama min 5X. dikali min Mm-mm. min 1x, Min X min x, plus dikali 5. plus Ya, 5. tambah 5. Kurangan jadi berapa? X kuadrat. X kuadrat X kuadrat min min X 4, min 6x. plus 5. Oke. Nah, udah garis satu, garis dua nih, Pak. Oke. Sekarang, tadi kan garis satu udah Y sama dengan GX. Garis dua, dia mintanya Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx ya. Maka di sini yang kedua itu adalah Fx. Nah, berarti kan F dot G, X, ingat nggak? Yang sebelum liburan kita belajar fungsi komposisi namanya. Artinya F, GX. Artinya G-nya disubstitusikan ke dalam F. Di sini tuh. Oke. Nah, jadinya berapa tuh, Narin? Coba Narin. Tinggal dibacain doang, Rin. F, GX-nya berapa, Rin?
Nah, Rin, GX-nya berapa nih? 2 2 plus. 2 plus X. Mantap, Narin. Nah, kan F-nya ini kan, Rin? Iya, Pak. Nah, sekarang Narin masukin nih X-nya berapa tuh? X kuadrat kan? X Berarti kuadrat. 2 plus X kuadrat, ya kan, Rin? Iya. Kemudian min 6 dikali apa? X-nya apa tadi? 2 plus X. Bagus. Ditambah En- 5. Oke? en- Mantap, Narin. Nah, sekarang kalian coba cari nih F.G4. F.G4 artinya apa? Kalian substitusikan nih X-nya sama dengan 4 di sini. Tuh. Oke, berapa nih? Salsa. 2 ditambah berapa? 2 ditambah 4 ya, Pak? Kuadrat min I mean, 6 dikali habis itu 2 dikali, ditambah 2 ditambah 4 kuadrat, ditambah, oh nggak pakai kuadrat, tambah 5. 2 tambah 4, Tambah, 2 tambah 4, 6. 6. 6 kuadrat dikurang 6 kali 2 tambah 4, 6, tambah 5, 6 kuadrat, 12. Enggak, 6 36. Maaf, Pak. Maaf, dikurang Pak. Maaf, Pak. 6 tambah 5. berapa jadinya itu? 36 kurang 36, 0. Terus habis itu 0 ditambah tambah 5, 5. 5. 5 jawabannya ya. Bangun, ini saling sebangun gitu kan. Berarti ini kita identifikasi dulu nih. Ini kan ada persegi panjang 1, persegi panjang 2. Panjang itu kan yang lebih panjang ukurannya ya. Maka persegi panjang 1 ini panjangnya. Ini panjangnya juga. Ini lebar. Ini lebarnya juga nih. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada 1, ada 2. Ya nggak? Berarti ini panjang lebar 1. Sebangun rumusnya apa? Yo, panjang 1 per lebar 1. Panjang 1 per panjang 2. Sama dengan lebar 1 per lebar 2. Itu rumusnya ya. Nah, Pak, yang ditanya apa? Yang ditanya X kan? Berarti panjang 1 itu X. Panjang 2 udah ketahuan kan? 9 kan? Nah, lebar 2 apa? Lebar 2 karena ini panjangnya ukurannya sama nih. Ya, ini ukurannya sama kan? Sama ini kan? Lebar 2 itu juga X. Tuh. Nah, silakan kalian lanjutkan tuh. Tinggal dimasuk-masukin doang ya. Panjang 1 itu X, panjang 2 9, lebar 1 itu apa tadi? Lebar satunya 4, lebar duanya X. Udah dapat X-nya. Oke? Apa? Panjang satunya X, X. Panjang duanya panjang duanya 9, sama dengan 4, lebar satunya 4, per. lebar duanya X. Mantap. Ini kali silang doang kan ya. Iya, Berapa jadinya tuh? X dikali X, terus 9 kali 4. Terus jadinya X Sama kuadrat sama dengan 36. X. X-nya jadi akar 36, X sama dengan. X sama dengan 6. Nah, nah, karena ini kan kita TK itu materinya udah gabungan tuh 10, 11, 12 ya. Jadi Pandi kasih tahu dulu dasar-dasarnya ini ya. Nah, untuk yang soal ini nomor 11. Nah, ini dasar-dasarnya kayak gimana, Pak? Oke. Ini nanti aturan segitiga. Sini aja nih. Kalian kan belajar sin kostan itu di ini ya, baru di fisika ya. Sekarang nih. Jadi kalau ada segitiga seperti ini,
Segitiga sisinya ABC. Oke, berarti ini kan ABC kan. AB-nya 4, BC-nya 6, AC-nya 5. Nah, kemudian apa lagi, Pak? Sudut ABC itu B. A ini alfa, B itu beta, C itu gamma. Nah, jadi ini lambang sudut sebenarnya. Lambang sudut. Nih, namanya nih dibacanya alfa, ini dibacanya beta, ini dibacanya gamma. Gitu. Oke. Jadi alfa, beta, gamma. Terus kalau kamu buat segitiga, itu selalu misalnya gini, A, B, C. Kemudian apa lagi? Segitiga KLM, KLM gitu ya. Terus segitiga KLM ya. Nah, kemudian di sini apa? Ini namanya aturan sin. Aturan sinus. Rumusnya apa? Intinya rumus aturan sinus itu adalah sisi dibagi dengan sisi dibagi dengan sin sudut di hadapannya. Sin sudut di hadapannya. Oke. Tuh. Sisi dibagi dengan sin sudut di hadapannya. Oke. Maksudnya gimana, Pak? Nih, misalnya sisi itu apa sih? Sisi itu kayak gini nih. Ini AB itu sisi namanya. Oke. Kan ditulisin dulu deh biar ada bayangan ya. Ini AB itu adalah sisi sisi. Wah, nah, sekarang yang ditanya apa? Sin alfa, kemudian bagi sin beta, bagi sin gamma. Artinya posisinya harus berurut nih. Berarti kalau posisi harus berurut, berarti alfa dulu, baru beta, baru gamma. Nih, sin alfa dulu, baru baru kemudian ini. Sin gammanya di sini. Udah ya. Tuh. BC-nya berapa? BC-nya 6. 6 per sin alfa, sin alfa, terus AC per sin beta. AC-nya 5, sin beta. AB-nya berapa? AB-nya AB-nya itu 4 per sin gamma. Oke? Tuh. Itu ya. Nah, terus jadinya gimana lagi, Pak? Nih. Oke. Udah, langsung dibalik aja. Sin alfa banding sin beta banding sin gamma sama dengan 6 banding 5 banding 4. Gitu. Ya. Tuh. Jawabannya yang C. Oke? Nomor 11 sudah, 6 banding 4. Nah, ini nomor berikutnya ya. Soalnya ada juga nih. Jadi, sebenarnya kalau ini materi kelas, masih materi kelas 10 juga ya. Titik puncak XP, YP. Ini XP, ini YP kan. Terus ini X, Y. Nah, langkah pertama dari sini dulu deh. Oke. Dari XP, YP kan di sini min 2, puncaknya ya. Min 2, min 1. Ini melaluinya 0, minus 5. Oke. X, Y. Nah, terus gimana lagi Pak ini? Kita lihat, Y sama dengan A, X min XP kuadrat ditambah YP. Ingat ini rumusnya ya. Ingat ya, kelas semester 1 ini ya. Nah, XP YP-nya berapa? Dari sini kita cari A dulu. Cari A-nya dulu. Oke. Y-nya itu min 5. Sama dengan berapa tuh? A, X-nya kan 0, XP-nya berapa? Minus 2 kuadrat ditambah YP. YP-nya minus 1. Oke. Ini ya tadi ya.
Jadi XPYP-nya min 2, min 1. XP, YP. Nah, berarti ini gimana lagi nih? Berarti gimana lagi tuh? Coba. Dio, coba yuk gimana yuk? Dio, Di, ya Pak, min 5 sama dengan sama dengan min kali A. plus kan? Iya, 0 tambah 2 berapa? 2. 2 kuadrat berarti kan? Iya Pak. Plus kali min sah. Tuh. Apa ya? Ini Jadi berapa nih? A4 min Min 5 sama 5 dengan sama dengan 4A min sah. Tuh. Terus pindah luas. 5 tambah 1 ya nggak? Sama Iya, dengan 4A bagus. Berapa min 5 tambah 1? min 4. Min 4 sama dengan 4A. A-nya berapa? 1. Minus 1 ya. Min 4 Minus 1. bagi 4. A sama dengan minus 1. Oke. Iya Tuh. Pak. Nah, lanjutannya gimana Pak? Kita lihat. Dari sini kamu langsung substitusikan. Nih. Jadi kan A-nya udah sama dengan min 1 kan. Sekarang tulis lagi rumusnya. Y sama dengan A, X min XP kuadrat ditambah YP. Ya. Ini Y-nya berapa? Y-nya jangan disubstitusikan. Yang disubstitusikan itu hanya A-nya aja. Min 1 sama XP YP-nya. X min XP berarti ditambah 2 kan. Min kali min plus kan. Ditambah YP. YP-nya berapa? Plus kali min 1. Berarti kan Y sama dengan min 1. Nah, ini dikuadratkan berapa? Dikurang 1 gitu kan. Nanti kalau udah dikuadratkan, jangan lupa kali pelangi. Ini kali ini kali ini kali ini gitu kan. Tuh, oke. Nanti sudah dapat nilai Y-nya itu berapa? Ditanya apa? F2. Berarti kalian substitusikan X-nya sama dengan 2. Tuh, oke. Jangan lupa nanti untuk yang X plus 2 ini, pakai rumus yang A plus B. A plus B kuadrat, yaitu kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Tuh. Jangan lupa ya nanti ya untuk yang ini ya. Tuh. Oke, silakan coba dulu 3 menit. Oke, jadi yang lain ya. Ini kan kalau dikuadratkan itu jadinya X dikuadratkan X kuadrat. Gitu kan? 2 dikali X, 2X. 2X dikali 2, 4X. Kemudian 2 dikuadratkan plus 4. Oke. Tuh. Terus mana lagi Pak? Kaliin. Boleh. Min X kuadrat kali pelangi kan? Min kali plus 4 itu min 4X. Min kali plus 4, min 4 dikurang 1. Nah, Y sama dengan min X kuadrat, min 4X, minus 5. Oke? Nah, tadi Narin udah kirim juga. Oke. Mantap Narin. Maaf, pencet Narin. Langsung masukin. Lanjutkan ya, Rin. Masukin X-nya berapa? Masukin X-nya itu 2. Berarti Y sama dengan min 2 kuadrat, min 4 kali 2, dikurang 5. Ya enggak? 2 kuadrat 4. Berarti min 4 dikurang 8, dikurang 5. Berapa tuh? Min 4 kurang 8, min 12. Min 12 dikurang 5, min 17. Oke? Paham ya? Silahkan dipahami dulu. Jadi, oke. Berarti ini gimana Pak perbandingannya? Ibaratnya kan 1:6 artinya total keseluruhan luasnya ini
Luasnya ini kan adalah 1 tambah 6 kan sebenarnya kan. Sama dengan 7. Perbandingannya ya. Oke, tadi Ceta udah ngirim. Mantap. Sip. Bagus nih, rapi banget nih Ceta nih. Catatannya ya. Nah, oke. Katanya apa? Perbandingannya itu hmm, L1 banding L2. L1 banding L2. A banding B. Atau enggak langsung aja ya. Hmm. A banding, oh ini B-nya ini seru-seruan ini ya. Oke. Berapakah perbandingan A banding B? A banding B. Nah, sekarang kamu lihat nih. Kalau kayak gini, untuk A itu berbentuk apa? Bentukannya. A itu berbentuk segitiga. Nah, kalau A-nya itu berbentuk segitiga, maka kamu cari dulu luas segitiganya. Oke. Luas segitiganya itu apa luas segitiga tuh? Alas kali tinggi bagi 2 ya. Tuh, alas kali tinggi bagi 2. Oke. Kita lihat. Atau kalau mau lebih singkat, ini kita bagi 2. Ya kan? Ini kita bagi 2 berarti ini jadi B-nya kan? Ini jadi A-nya kan? Tuh. Nah, kalau ini kita bagi 2, berarti karena total keseluruhan luasnya itu adalah 7 tadi kan? Ya nggak? 7 ya. Maka di sini berapa nih? Aira. Ini kan 7 itu Aira tadi. Ini dibagi 2 ya. Ini sama ini. Oke. Berarti yang sudut kiri berapa? 3,5. Ini juga 3,5 kan seluruhannya kan? Ya, ini cara cepatnya ya. 3,5, 3,5. Karena dia 7. Dan diagonal ini membagi 2 sama panjang. Oke. Nah, terus gimana Pak? Coba, ini gimana lagi nih? Naila, kan di sini 3,5 nih. Jangan nih. Iya, Pak. Ini 3,5 nih. Ini 1 berarti yang B-nya berapa? Hmm? Jadi B-nya itu sebenarnya 2,5. 2,5. Bagus. Oke, 2,5. Ya. Artinya kalau udah seperti ini, langsung aja perbandingannya. Perbandingannya A banding B, A per B, A-nya berapa nih? 1, 1. B-nya. 2,5. Nah, silakan jadi berapa tuh? Ayo, 1 menit. Udah dapat jawabannya tuh. Ayo coba dikirim. Oke. Nanti boleh dikirim lagi ya revisinya ya, yang tadi masih keliru. Ya bagus. Ini saya Kan bener nggak, Pak? benar 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 benar. Coba kita lihat ya. Jadi kita menyesuaikan optionnya nih. Nah mantap. Atau lebih mudahnya kan 2,5 itu berapa? 1/5/2. Nah artinya kan 1 dibagi 5/2. 1 dibagi 5/2. Artinya A per B itu adalah 1 dikali 2/5. Kebalikannya. Ingat, membagi pecahan sama dengan mengalihkan kebalikannya. Sama dengan berapa? 2/5. Maka A banding B-nya itu 2/5. Gitu. Oke. Peluang sama dengan NA per NS. NA ini apa? NA-nya ini adalah banyak kejadian. Banyak kejadian
NS-nya ini adalah banyak ruang sampel. Banyak ruang sampel ini adalah banyak seluruh kejadiannya. Banyak ruang sampel, oke. Untuk sepasang dadu tertentu, peluang munculnya 1, 2, 3, 4 pada masing-masing dadu memiliki perbandingan 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5 banding 6. Sepasang ya, artinya dia itu kejadiannya 2. Ada 2 dadu. Nah, maksudnya gimana? Ini kalau misalnya dadu, kan kita punya peluang kayak gini ya, kalau dadu ya. Nih, kalau 1 dadu itu mudah. 1 dadu itu ruang sampelnya, waktu SMP juga udah pernah kan ya, 1 dadu itu ruang sampelnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. ENS-nya sama dengan 6. Jumlahnya 6 ya. Nah, nanti kalau 2 dadu berarti kan kemungkinannya ada banyak nih. Bisa mata dadu 1 muncul 1, mata dadu 1. Berarti kemungkinannya 1, 1, 1, 2 gitu kan. 1, 3, 1, 4, 1, 5 dan seterusnya. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Peluang munculnya jumlah mata dadu. Jumlah mata dadu 7. Di sini ada penekanan ini, jumlah mata dadu 7. Artinya jumlah mata dadu 7 apa tuh futsal? Contohnya kayak gimana? Jumlahnya harus 7. Berarti ini kan, nih, 1 tambah 6, 7. Ya nggak? Iya, Pak. 25, 2 tambah 5, 7. 7, 3, 4, 4, 4, 3, 7. 5, 2, Iya, 6, 1. Ya nggak? iya, Jadi Pak. kalau kita bikin urutan kayak gini, nggak akan ada yang ketinggalan ya. Nah, ini adalah kemungkinan yang jumlah mata dadunya sama dengan 7. Oke. Nah, terus apa lagi, Pak? Terus kalau ini kan adalah kalau 1 dadu ruang sampelnya 6, 2 dadu ruang sampelnya 36. Berarti kalau kejadiannya seperti ini, perbandingannya 1 banding 2. Kan ini NS-nya ini kamu tambahin dulu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Ya. Berarti jumlah mata dari 7 pada sepasang, ini peluangnya gimana, Pak? Oke, kita lihat. Berarti peluangnya, kan tadi ada 16, kemudian ada 25, kemudian ada 34, kemudian ada 43, kemudian ada 52, kemudian ada 61. Oke. 16 artinya apa? Berarti 16 ini 1/21 dikali 6/21. Itu. Ya, terus habis itu 2/21 dikali 5/21. Ini ditambah 3/21 dikali 4/21. Jadi berurut ya. Yang 4 gimana, Pak? 4/21 dikali 3/21. Yang 5 sama juga 5/21 dikali 2/21. 6,1 berarti 6/21 dikali 1/21. Nah, ini silakan kalian kaliin dulu ya. Kayak misalnya gini, 1 kali 6 berapa nih? 1 kali 6 kan 6. Berarti 6/441. Ditambah, silakan. 7 sampai ujung ya. Nanti ini berapa hasilnya. Kemudian kalian sederhanakan. Nanti ada jawabannya tuh. Oke. Coba dulu ya, 3 menit ya. Silakan. Ini kan kamu kali ini 5. 2 kali 5, terus itu 3 kali 4, kemudian 4 kali 3, dan seterusnya. Nah, 3 menit. Oh, Naila kirim, Pak. Oke. Sip, bagus. Nah, 2 kali 5 itu 10. Berarti 10/441. 12/441. 12/441 lagi. 10/441.
6 per 4 per 1. Dia udah ngirim. Yuk, oke bagus. Mantap. Ada ambil ngirim semuanya ya. Nah, jadi eh, berapa tuh? 56 per 4 per 1. Sederhanakan lagi ya. Futsal ya. Oke, Pak. 56 per 4 per 1. Sip. Berarti 56 per 4 per 1. Nah, ini sama-sama bagi berapa, Pak? Bagi 7. 8 per 63. Oke. 8 per 63. Tapi singkat tersebut memiliki 3 pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan benar salah dan satu, ini kan ada 2 ya, dan satu pertanyaan pilihan ganda dengan 4 opsi. Nah, berarti nanti peluangnya itu kan masih sama ya, NA per NS. Oke, berarti ini ada 2 pertanyaan, 2 soal, ini benar salah, soal 1 benar salah, soal 2 benar salah. Dan satu soal ini dia 4 opsi, artinya 4 opsi itu opsi A, B, C, D gitu ya. Nah, artinya dia kan harus kemungkinan menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Artinya apa? 2 soal ini soal 1 benar salah. Artinya kemungkinan jawab benernya itu berapa peluangnya tuh? Peluang 1, peluang 2, peluang 3. Nanti soal 1 dan soal 2 gitu ya. Nanti kan peluang 1 dan peluang 2 dan peluang 3. Nah, nanti kalau dalam peluang dan itu dikali. Dikali. Jadi nanti peluang 1 dikali peluang 2 kali peluang 3. Oke, ngerti ya? Tuh. Kalau atau nanti ada pertanyaan atau itu ditambah ya. Nah, berarti peluang 1 berapa Pak peluangnya, Dio? Menjawab benar dari cuma 2 opsi, yo. Benar atau salah, berarti berapa peluangnya? Dio, Berapa, Pak? peluangnya berapa? Benar salah. Dia cuman diminta cuman benar doang. Berarti peluangnya kan apa? NA per NS kan tadi kan? Iya, Pak. Peluang benar kan cuma 1 nih. Berarti 1 per dari berapa opsi? Benar 2. salah atau opsi? 2. Berarti 1 per 2. Arti ya? Iya, Pak. Nah, nanti peluang 3 juga sama. Diminta menjawab benar dari 4 opsi. Berarti apa? 1 Per 4. 4. Oke. Ngerti ya? Nanti kalau udah Iya. ketemu, kamu kalikan semua. Nih. Nanti Rin. Yang kedua, soal kedua, Rin. Benar salah berarti peluangnya apa, Rin? Sama kan? Berapa, Rin, Rin? 1 per? 1 per 2. Mantap. Tadi 4 opsi, jadi berapa peluangin? 1 per? 4. Berarti kan, Rin? 2. 1 per 4 ya, Rin? Kan dia ada 4 opsi nih. Dia harus jawab benar, berarti cuma 1 kemungkinan doang kan? Dari 4-nya nih. Iya. Jadi berapa nih, Rin? Kaliin aja, Rin. P1 1/2 kali P2. P2 berapa? 1/2. P3 berapa, Rin? 1 per 2. Per 4. Ya nggak, Rin? 1 per 4. Mantap, Rin. Jadi berapa? 1 per 16. Mantap, 1/16. Oke. Paham sampai sini semuanya ya? Ajarin. Dari kelas 10 sebenarnya kan? Kayak gini. Kayak misalnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Akar-akarnya gitu ya. Akar-akarnya X1 dan X2 misalnya.
Tuh, ya kan? Habis itu apa lagi? X1 tambah X2 ini berapa? Min B per A. Terus X1 kali X2 sama dengan C per A. Itu ya. Tapi di soal ini akar-akarnya adalah R dan S katanya tuh. Ya berarti kalau dia ditampilkan seperti ini, soalnya A-nya berapa ini? A-nya 1, B-nya B, C-nya C kan gitu kan? Tuh, oke. Nah, berarti di mana B dan C konstan? Nah, apakah RS kurang dari 0? Tuh, maksudnya gitu ya. Pertanyaannya ini apakah R kali S itu kurang dari 0? Kita lihat. Jadi ini ibaratnya R1-nya itu adalah X1, si S-nya ini adalah X2 gitu. Ya, tuh. Berarti kan kalau dibuat akar-akarnya apa? R ditambah S sama dengan min B per A. Min B. B-nya berapa? B-nya tetap min B juga kan? Min B per A. A-nya berapa? 1. Min B per 1 sama dengan min B. Oke, nanti ya. Coba Naila. R kali S berapa, Nay? R kali S. Sama seperti X1 kali X2, Nay. Rumusnya apa berarti R kali S? C per A. C per A. C-nya berapa? C-nya itu C. Hmm, A-nya 1. C per 1 sama dengan? C. Mantap, Naila. Nah, sekarang katanya, apakah RS kurang dari 0? Kalau butuh pernyataan 1, saat B-nya 0. Kita lihat. Pernyataan 1 ini saat B-nya 0. Ya, berarti kan yang diminta itu R kali S kan? Dan apakah R kali S kurang dari 0? Misalnya pernyataan 1 B-nya kurang dari 0. Kita butuh nggak pernyataan 1? Ada kaitannya nggak sama R kali S? Nggak ada kaitannya kan? Karena B-nya itu R tambah S. Kaitannya dengan R tambah S nih. Si per di pernyataan B ini kaitannya dengan R tambah S untuk nilai B-nya. Jadi saat B-nya kurang dari 0 yang berpengaruh itu R tambah S. Gitu. Tapi untuk pernyataan yang kedua apa? Pernyataan yang kedua ini adalah C kurang dari 0. Berarti saat C-nya kurang dari 0, tadi kan R kali S berapa? R kali S itu sama dengan si C kan? Nih, C kan? Tuh. Berarti kalau kita substitusikan RS kurang dari 0, masukin C-nya kurang dari 0. Bener apa salah? Hmm? Apakah C-nya kurang dari 0? Ya, dan C kurang dari 0. Berarti bener kan? Kan dimintanya C-nya kurang dari 0 juga tuh. Jadi saat C kurang dari 0, maka R kali S juga kurang dari 0 gitu bacanya. Ya, jadi saat C-nya kurang dari 0, maka R kali S pun kurang dari 0 juga. Jadi opsinya yang mana Pak yang mesti jawab? Yang B. Kenapa? Artinya apa tuh yang B? Hanya pernyataan dua cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, tadi kan pertanyaannya ini kan, apakah ini kan? Tuh. Tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Pernyataan satu saja tidak cukup. Oke, paham ya? Tuh. Jadi jawabannya yang B. Tuh. Arti ya? Hmm? Iya.
AC sama dengan AB. Artinya apa yuk? Segitiga ini apa yuk? Sama, sama, Plus itu. sama kah? Kaki. Kaki. Ya kan? Nah, kalau segitiga sama kaki, berarti sudut pada kakinya sama besar, ya kan? Sudut pada kakinya sama besar, oke? Berarti yang sama yang mana, Pak? Ini sama. Tuh. Berarti ya, oke ya? Nah, silakan kalian jawab. Ditanya masih, Pak. Pertanyaannya ini adalah berapakah nilai Z? Tuh. Untuk yang pernyataan satu, AC sama dengan AB. Butuh kan nih AC sama dengan AB untuk menjawab nilai Z-nya? Oke. Berarti kalau ini kita pakai kaidah jumlah sudut segitiga itu berapa tuh? Futsal. Jumlah sudut segitiga berapa? 180. Ya nggak? X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Tadi kan katanya X sama dengan Y kan? Ya nggak? X-nya berapa? X ditambah X. Y-nya kan sama dengan X kan? Ditambah Z sama dengan 180. Oke, silakan. Udah hampir ketemu tuh. Selangkah lagi. Ayo dicoba 3 menit. Kirim beserta kesimpulannya ya. Oke, berarti kan X-nya 78. 78 tambah 78 tambah Z sama dengan 180. Ini berarti 156 tambah Z sama dengan 180 ya. Z 180 dikurang 156. Z sama dengan 24. Nah, artinya ini harus berpengaruh, ini juga berpengaruh kan? Kesimpulannya apa? Nah, ini dua pernyataan bersama-sama cukup. Tetapi kalau satu pernyataan saja tidak cukup. Oke?